Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu saham yang jujur aja bisa bikin pusing kepala. PT Multipolar Tbk atau MLPL. Kenapa? Karena ini adalah saham yang penuh teka-teki, penuh kontradiksi buat para investor. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya satu saham bisa dapat sinyal beli yang kuat, tapi di saat yang sama juga dapat sinyal jual yang kuat? Kan aneh. Misteri inilah yang mau kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, ini roadmap kita. Pertama, kita lihat dulu kasusnya. Apa sih masalah MMLPL ini? Terus, kita intip angka-angka keuangannya. Setelah itu, kita coba pahami sinyal pasar yang simpang siur itu. Lanjut ke strategi perusahaannya. Dan terakhir, kita coba simpulkan bareng-bareng. Ini tuh peluang emas atau malah jebakan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebenarnya PT Multipolar ini? Jadi gini, MLPL itu bukan cuma satu perusahaan. Anggap aja dia itu kayak induknya atau holding company yang punya banyak anak perusahaan yang kita semua kenal. Sebut aja ada Hypermart, ada Matahari, bahkan NOB Bank. Nah, ini penting banget buat kita ingat, karena performa MLPL itu ya gabungan dari performa semua anak-anak bisnisnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bukti-bukti nyata dari laporan keuangannya. Katanya kan angka itu nggak pernah bohong. Coba kita lihat, cerita apa yang mau disampaikan angka-angka ini soal MLPL. Waduh, ini dia nih, bukti negatif pertama yang lumayan nonjok. Perusahaannya lagi rugi. Laporan kuartal 3 tahun 2025 itu nunjukin rugi bersihnya sampai 123,4 miliar rupiah. Padahal periode yang sama tahun lalu itu mereka untung loh, 161,5 miliar. Ini jelas pembalikan yang drastis dan ya, ini red flag pertama. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi aneh. Walaupun rugi, nilai kali price to book value atau PBV-nya cuma 0,25 kali. Artinya apa? Harga sahamnya itu jauh di bawah nilai aset bersih perusahaan. Coba bayangin, rata-rata industrinya itu 3 kali lipat. Dari sudut pandang ini, MLPL kelihatan murah banget. Nah, kutipan dari analis BRI dan Reksa Sekuritas ini pas banget ngegambarin dilemanya. Katanya, valuasinya sih menarik, tapi kita nggak bisa pakai patokan PR atau price to earnings ratio karena ya itu tadi, perusahaannya masih rugi. Jadi pertanyaannya, ini beneran murah atau emang karena kinerjanya lagi jelek aja? Oke, kita udah lihat dari sisi laporan keuangan. Sekarang, kita geser yuk, lihat apa kata pasar. Nah, di sini nih, misterinya makin menjadi-jadi. Coba lihat ini deh, dua platform data keuangan gede, dua-duanya ngasih rekomendasi yang beda 180 derajat. Investing.com teriak jual, sementara TradingView malah bilang beli. Nah loh, kalau udah begini, sebagai investor kita mesti dengerin yang mana coba? Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kekacauannya makin kelihatan. Indikator teknikal jangka pendek kayak moving average 5, 10, atau 20 hari itu semuanya kasih sinyal jual. Ini ibaratnya ramalan cuaca buat besok. Cocok buat para trader harian. Tapi, lihat deh indikator jangka panjangnya. Kayak MA50, 100, sampai 200. Mereka semua justru kasih sinyal beli. Ini kayak prediksi iklim setahun ke depan, cocoknya buat investor. Jadi benar-benar bikin bingung, tergantung kita ini mau trading atau investasi. Supaya kita bisa ngerti kenapa bisa sekacau ini, kita harus lihat dalangnya. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di perusahaan ini, dan apa aja langkah-langkah strategis yang mereka ambil? Kalau kita lihat struktur kepemilikannya, PT Inti Anugrah Pratama ini megang porsi paling gede, 42%. Publik ngikutin di 41%. Artinya apa? Artinya ada satu pengendali yang dominan, yang bisa banget nentuin arah perusahaan mau dibawa kemana. Dan ya, pengendali utama itu nggak lain dan nggak bukan adalah Lipo Group, miliknya keluarga Riyadi. Ini konteks yang super penting, karena artinya semua strategi jangka panjang Lipo Group itu bakal ngaruh banget ke setiap keputusan yang diambil sama MLPL. Nah, ini dia salah satu petunjuk terbesarnya, kebijakan dividen. Coba lihat, MLPL itu udah hampir 1 dekade loh nggak bagi-bagi dividen buat pemegang sahamnya. Bahkan pas untung pun, dividennya ditahan. Ini ngasih sinyal kuat banget soal strategi si pengendali, yaitu Lipo Group. Kayaknya mereka lebih milih pakai keuntungan buat diputerin lagi di dalam, buat nguatin perusahaan atau investasi baru, ketimbang dibagi-bagi ke investor. Ini jelas strategi main jangka panjang.
Langkah-langkah strategis kayak divestasi saham anak usahanya buat dapat dana segar, ditambah kebijakan nol dividen tadi, ini makin negasin fokus mereka. Prioritas mereka itu jelas bukan bikin investor retail seneng dengan keuntungan jangka pendek, tapi lebih ke memperkuat modal perusahaan dan punya keluasan buat ngatur portofolio bisnis mereka yang segede gaban itu. Bisa jadi, Lipo Group gak masalah rugi sesaat, asal nilai aset jangka panjang mereka tetap aman. Oke, kita udah lihat sebuah buktinya. Dari keuangan, sinyal pasar, sampai strategi korporat. Sekarang, gimana cara kita nyatuin semua kepingan puzzle ini? Oke, mari kita timbang baik-baik. Di kubu optimis atau the bull case, alasannya jelas. Valuasinya murah banget dengan PBV 0,25x, sinyal beli jangka panjangnya ada, dia punya portofolio merek-merek kuat, dan di belakangnya ada Lipo Group. Tapi, di kubu pesimis, the bear case, argumennya juga gak kalah kuat. Perusahaan lagi rugi, gak pernah bagi dividen, sinyal juar jangka pendeknya bikin was-was, dan yang pasti, ketidakpastiannya tinggi banget. Jadi, kita kembali ke pertanyaan Pak Mungtas. Dengan semua kontradiksi ini, apakah MLPL itu sebuah value stock yang tersembunyi, sebuah berlian yang belum diasah, atau jangan-jangan ini adalah sebuah value trap, jebakan yang kelihatan murah padahal sebetulnya punya masalah fundamental yang serius? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi inti dari seluruh misteri saham MLPL.